Perkenalkan, saya Bedul, itu biasa nama panggilan saya di lapangan. Teman-teman di dunia craftsmanship kenal saya sebagai Bedul Prof Barnet. Barnet ini berdiri tahun 2011-an. Itu awal mulanya sih kita ngebuat, saya ya khususnya untuk ngebuat brand sepatu ini tuh atas dasar kecintaan saya sama dunia sepatu. Saya kan di Unpad. Nah di Unpad ini beda lah gitu ya culture-nya. Kalau saya lihat anaknya tuh gayanya agak nyeleneh. Nah saya suka sama sepatu boot. Pertama itu terinspirasi dari sepatu boot luar dari merek UK lah. Nah cuman saya ngelihat kok modelnya gitu-gitu aja ya. Nah saya pengen menciptakan sebuah barang yang bisa dipakai dulu lah minimal untuk saya sendiri. Nah untuk selanjutnya pelan-pelan saya niti karir di dunia persepatuan ini atas dasar itu aja sih, kesukaan saya sama dunia sepatu gitu, kecintaan saya sama dunia boots itu aja pertamanya. Nah sepatu Barnet ya, saya seneng ya sama gaya yang manly gitu. Dulu tuh kalau ngeliat orang pakai sepatu boot tuh kayaknya gimana gitu. Nah saya tuh pertama sih niatnya ngebuat sepatu boot ini hanya untuk apa ya, kalau bisa dibilang untuk pakaian sendiri sih. Cuman karena ngelihat saya, wah ini ada potensi bisnis nih di sini gitu. Berdasarkan passion dulu, perlahan saya pakai koleksi 1-2 pasang. Pas itu dapat respon dari teman-teman, oh ternyata produknya dilirik juga gitu sama teman-teman saya. Itu sepatu dari mana sih? Itu sepatu lo beli dari mana? Ya gue bilang aja nih bikinan gue sendiri. Ah masa iya? Ya akhirnya teman juga ada yang beli. Dan itu belum tercipta tuh nama Barnet. Nama Barnet itu pas baru berjalan, mikir-mikir apa ya, Inggris punya Doc Mart, habis itu Amerika punya Red Wing, ya saya mikir Indonesia juga harus punya nama sendiri, Prof Barnet. Sebenarnya Prof Barnet itu nama nyeleneh sih, Profesor Barang Necis. Kalau untuk produk Barnet, khususnya saya ngebentuk produk ini tuh memang rugged ya. Rugged itu sepatu yang memang dipakai untuk pekerja keras. Di luar itu memang dipakainya untuk heavy duty work. Nah saya tuh lebih cenderung ke arah-arah sepatu yang seperti itu, yang dipakai untuk heavy duty work. Dipakai untuk style oke, tapi juga untuk dipakai lapangan, durability-nya juga tetap dipikirin sih. Jadi cikal bakal Barnet itu terbentuk, sejujurnya aja saya memang suka culture boots Amerika gitu. Jadi gayanya mungkin sedikit-sedikit menyentuh gaya Amerika, tapi kombinasi warna dan jahitan itu saya lebih cenderung ke arah Jepang. Kalau untuk artikel yang sering keluar dan memang menjadi signature-nya saya itu ada Hellboy, ada Billy Boots, ada Luke Boots, sama Hot Rod gitu. Kesukaan saya sih itu sih. Oleh nu kamari teh orderan teh make kulit nu mana? Asana mau ieu nya. Nuhun bos. Nah ieu nya. Dijieunkeun nanti di size opat-opat tau le. Biasa model nu tanker teh ya. Kulit nu ieu sama model nama. Sebenarnya untuk ciri khas kulitnya sendiri saya nggak terlalu ngedepanin lah, karena kan kita kalau kulit mah mengikuti tren pasar ya. Tapi kalau sangat karakternya kuat itu ya sebenarnya kulit-kulit yang kalau di luar itu disebutnya chromey, kalau di kita itu disebutnya CH, Crazy Horse. Jadi karakter kulit yang bisa berubah warna, lebih waxy, lebih oily gitu istilahnya. Kalau untuk sepatu boot ini prosesnya lumayan banyak ya, kompleks. Kita tuh bekerja nggak bisa untuk satu orang, kita butuh tim.
Karena nanti dalam proses dunia sepatu itu, dalam pengrajinnya itu ada upper itu ngejahit bagian atas, bagian sepatu yang biasa kita pakai itu. Nah, habis itu nanti ada lasting itu adalah pembentukan sepatu. Nah, itu pembentukan sepatu itu harus menguatkan karakter dari shape sepatunya gitu. Nah, habis itu ada proses yang punya nilai jual tinggi yaitu namanya hand weld. Nah, di dunia sepatu hand weld, nah untuk pengerjaan yang disebut hand weld ya ini prosesnya itu menjahit dengan tangan, di mana ini tuh sebenarnya dasar dari sepatu. Penjahitan ini tuh mengikat antara upper sepatu berikut dengan sole-nya yang perantarai sama namanya welt. Nah, welt inilah yang mengikat antara kesatuan upper sama bagian bawah. Nah, kelebihan dari produk ini, kekuatannya, durability-nya untuk jangka panjang memang lebih bagus ya. Dan satu sisi lagi kelebihannya ketika nanti sepatunya udah rusak atau sole-nya nanti udah jebol, pengen di-resole atau di-sole ulang, itu kita bisa melepas jahitannya satu-satu. Dan kita gantikan lagi replacement sama, sole yang baru. Nah, proses ini tuh salah satu ini ya, kerjaan seni karena proses, pengerjaan ini tuh butuh waktu lama. Jadi sepatu ini tuh memang, tahapnya itu nggak hanya sebentar karena dalam satu sepatu itu kita bisa nyelesain sekitar 4 hari. Kalau di luar negeri disebutnya, Goodyear Weld gitu. Nah, kalau di Bandung tuh sebenarnya punya nama sendiri. Nama di Bandung itu Beneh dan ada Dorneh. Nah, itu istilah-istilah jadul yang diturunkan dari Belanda lah. Ada proses namanya finishing. Finishing itu mempercantik hasil sepatu dari departemen upper dan juga lasting, bottoming. Nah, dari situ dipercantik lah. Ya gini sih, kalau keseharian saya ya saya juga ngontrol kerjaan gitu kan. Udah gitu di sisi lain juga bagian finishing masih tetap di tangan saya karena finishing kan tahap paling terakhir ya kalau di dunia industri sepatu. Jadi sekalian QC lah, sedikit kekurangan dari teman-teman yang kerja buat direvisi mungkin ke depan sama ngelihat ada nggak kecacatan produk, ya itu aja sih. Tapi sejauh yang jalan sih teman-teman yang kerja semua hasilnya sih bagus sih gitu. Udah sesuai dengan tupoksi kerjanya masing-masing. Jadi kadang saya juga finishing nggak terlalu berat, hanya ya mempercantik barang aja sih terakhir. Eh, Kalau di finishing ini tahap terakhir nih, sebelum kita kasih ke customer, nah kita lihat lagi kesiapan barangnya gitu, istilahnya pemasangan tatak, nanti sama packing. Strength-nya, kekuatan dari Barnet ini saya lebih mengkedepankan kepada karakter pattern jahitan gitu. Saya memang pengen punya sebuah produk yang memorable. Kayak misalnya kita ambil gambaran di luar negeri ada namanya Dogmart gitu ya. Dengan bentuk itu orang udah langsung tahu kalau itu tuh produk mereka. Ada juga di Amerika dengan produk boots yang sudah ternama gitu ya. Dengan melihat bentuknya aja orang udah tahu gitu. Nah, saya juga menghadirkan signature saya yang just contohnya kayak Hellboy, udah gitu Hot Rod, Billy Boots. Nah, itu tuh karakter-karakter yang sangat menonjol dari bentuk pattern yang saya punya gitu. Kalau untuk pasar ya, sebenarnya pasar tuh lebih banyak, hampir 95% produknya itu justru udah keluar gitu. Di Amerika khususnya, Eropa, mungkin sampai Afrika Selatan ya. Ternyata jangkauan Instagram ini bisa sampai ke sana produk kita teh. Dah satu kebanggaan aja sih. Bahkan saya pernah masuk ke dalam Heritage Culture, itu majalah di Jerman. Dipakai sama customer saya di sana, Bob Polster, dia beli dan memang masuk kebetulan pas dia ngambil foto sesi, sepatu saya dipakai. Itu kebanggaan aja sih buat saya.
Bahkan kita juga sudah di-review produknya dengan beberapa influencer gitu ya, istilahnya boots influencer. Bahkan produk saya juga pernah di breakdown begitu untuk dilihat apakah benar konstruksi yang dipakai handweld atau hanya bohongan. Di Ross Enfield ada namanya, kalau bisa nanti dicek aja di YouTube-nya Ross Enfield gitu. Dia nge-breakdown sepatu saya, dibongkar satu-satu buat menunjukkan kualitas produk sepatu handweld dari Indonesia. Kalau untuk after sales dari Barnet, kita memang sudah bargaining gitu ya beberapa kali dengan cobbler luar gitu ya, istilahnya. Cobbler itu adalah yang suka ngereparasi sepatu. Karena kalau untuk taruhlah ke depan saya menjual barang sekarang gitu kan, sepatu ini ada apa ya, sol itu nanti ada degradasi, ada apa, abrasi gitu ya, harus di resole. Kalau untuk dikirim balik ke kita memang agak sulit ya dengan segala peraturan pengiriman ulang gitu. Lebih baik saya memang bekerja sama dengan beberapa cobbler di luar untuk ngerisol. Jadi mungkin kalau untuk ngerisol nanti dari teman-teman yang udah beli di luar nanti bisa saya rekomendasikan di mana aja cobbler yang menerima resoling sepatu Barnet. Untuk after sales-nya sih seperti itu. Selebihnya sih kita sangat open ya untuk customer yang udah pernah beli di kita, mungkin pengen menanyakan produk perawatan yang bagus seperti apa gitu. Pas itu kedepannya mau diskusi tentang apa aja gitu ya, biar kita lebih dekat ya, saya sih ngebuka sih sesi itu gitu. Bahkan bisa dikontak kapanpun, biar posisinya teman-teman yang beli juga lebih mengenal produk kita, khususnya produk kulit. Kalau untuk pesan bisa langsung nanti lihat aja ya di Instagram, namanya prof_barnet. Di situ nanti di profilnya itu ada nomor WhatsApp. Nah, nomor WhatsApp itu nomor yang langsung terkoneksi sama saya gitu ya. Diskusi masalah sepatu dengan saya sebelum melakukan pemesanan, karena kita juga nggak mau menerima orderan langsung tapi tanpa proses diskusi. Yang saya pengenkan tuh ada proses diskusi, biar teman-teman itu mau produknya seperti apa, artikelnya apa, pilihan kulitnya seperti apa, bahkan fitmentnya pun seperti apa, nanti kita bicara dulu sebelum kita menentukan pilihan dan juga melakukan proyek sepatunya. Mungkin ke depan akan ada web. Jadi kita akan rilis beberapa produk yang ready to wear gitu. Mudah-mudahan di sana ada size kalian sih.